سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, kita meneruskan kajian kita Riyadhus Shalihin, mengulang ke hadis yang sebelumnya. Kalau kita mengingat tentang dua orang muslim yang saling membunuh, ingat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila ada dua orang muslim menghunuskan pedang, membawa pedang, saling membunuh di antara keduanya, maka kata Rasul, fal qatil wal maqtul finnar. Fal qatil, si pembunuh, wal maqtul, dan yang terbunuh, finnar, kedua-duanya dalam neraka, kedua-duanya masuk neraka. Faqultu, maka dia bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, ya Rasul, kalau yang membunuh itu masuk neraka memang wajar karena dia membunuh. Fama balul maqtul, kenapa juga yang terbunuh juga masuk neraka? Maka Rasul menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena orang yang terbunuh tadi pun punya niat untuk membunuh saudaranya yang menang tadi. Jadi andai kata pun dia yang menang, maka dia sudah berniat untuk membunuh saudaranya, maka kedua-duanya masuk dalam neraka. Al-qatil wal maqtul finnar, si pembunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kemudian kita melanjutkan hadis yang ke-12, hadis yang terakhir dalam bab Al-Ikhlas. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abdurrahman Abdullah, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, in talaqa thalathatu nafarin, 3 orang melakukan perjalanan. Jadi 3 orang melakukan perjalanan, mimman kana qablakum. Jadi orang yang melakukan perjalanan ini bukan dari kalian, artinya orang terdahulu. Jadi Rasul bercerita kepada Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab. 3 orang berjalan di masa sebelum kamu ini. Hatta awahumul mabit,
Berjalan sampai mereka dapat mabit. Mabit itu tempat tinggal. Tempat tinggal bermalam. Kalau sekarang tuh tempat bermalamnya adalah di hotel atau di penginapan. Tapi dulu hatta awahumul mabitu ila gharin, yaitu di goa. Mereka berjalan kelelahan malam, mereka yang berdiam di nampak gua di bukit, mereka masuk. Pada khuluhu, maka mereka masuk ke dalamnya. Fanhadarat sakhratun minal jabali, maka tiba-tiba menggelinding sebuah batu besar dari atas bukit. Fasaddat alaihimul ghar, maka tertutuplah pintu gua tersebut. Fasaddat alaihimul ghar. Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak akan ada yang bisa menolong kalian, tidak akan ada yang bisa menolong kita dari batu ini, dari batu yang menutup pintu gua, illa antadallaha, kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisolihi a'malikum, dengan amal-amal soleh yang telah kita perbuat. Maksudnya apa? Dan maksudnya kita berdoa kepada Allah, tidak hanya berdoa, ya Allah, kami telah terkurung dalam gua ini, tolong bukakan pintu. Itu doa yang biasa. Tapi yang dimaksud dalam sini, yang dimaksud dalam hadis ini, kita berdoa bisolihil a'mal, dengan amal soleh yang telah kita perbuat. Artinya kita bertawassul. Gimana bertawassulnya? Nah, di sini diceritakan. Bisolhi a'malikum. Faqala rajulun minhum. Jadi ada 3 orang tadi. Yang pertama berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai dua orang tua yang telah syekh. Syekh itu sudah tua. Jadi kalau kita dipanggil ya syekh gitu, maksudnya kita hai orang tua gitu. Ya syekh, cuman bisa juga dipanggil syekh itu sebutan untuk orang yang alim ulama. Ya syekh gitu. Bisa bermaksud hai orang tua atau hai para alim ulama. Syaikhani kabirani, saya mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan kebiasaanku, kata laki-laki pertama tadi, aku tidak akan memberikan minum kepada keluargaku sebelum aku memberikan minum kepada kedua orang tuaku tadi. Jadi kalau aku setiap pagi itu memeras susu, tidak akan kuberikan kepada keluargaku, kepada anakku, kepada istriku, kecuali sebelum aku berikan dulu kepada kedua orang tuaku tersebut. Fana'a bi talabus syajari yauman. Maka pada suatu hari aku itu, kalau di sini bahasanya mencari kayu bakar, mencari kerja jauh. Falam aruh alaihima hatta nama. Ketika aku pulang kerja tadi, kudapati kedua orang tuaku tadi telah tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Maka aku tetap memeras susu, membuatkan minum. Fawajadtuhuma naimaini. Maka setelah aku buat minum tadi, aku melihat orang tuaku tadi sedang keadaan sudah tidur. Dia kerja jauh, pulang agak lama. Jadi ketika dia pulang tetap membuat seperti biasa, membuat minuman untuk kedua orang tuanya. Tetapi didapatinya kedua orang tuanya telah tidur. Fakarihtu an uqizahuma. Tetapi aku segan, aku tidak berani untuk membangunkan keduanya.
Kalau kita kan terbalik, kalau kita pulang kerja bawa makanan, orang tua udah tidur, "Mak, bangunlah Mak, aku bawa makanan nih," gitu kan. Kalau di sini dia tidak membangunkannya, dia segan membangunkan kedua orang tuanya tadi. Fakaritu an uqizuhuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Jadi aku segan membangunkan keduanya, dan karena aku belum memberi minum keduanya, maka aku juga tidak atau belum memberikan minum kepada keluargaku dan kepada anak-anakku, katanya. Falabithu wal qadahu ala yadi antaziru istiqazahuma. Maka aku duduk di samping keduanya, sedang tanganku memegang minum tadi, menunggu aku kapan mereka bangun. Hatta bariqal fajar, sampai terbitlah fajar, sampai pagi. Wasibyatu yatadaghauna 'inda qadami, sedangkan anak-anakku menangis di kakiku. Jadi dia saking segannya dia membangunkan kedua orang tuanya, ditunggunya sampai dia bangun, padahal anaknya menangis minta minum. Nah itu. Fastayqaza fasyariba gubuqahuma. Maka ketika bangun keduanya, orang tuanya tadi yang tua renta bangun, dan mereka meminum minuman yang telah aku siapkan. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, jika yang kulakukan itu adalah untuk mengharapkan ridhamu, dan engkau ridho terhadap apa yang aku kerjakan terhadap orang tuaku, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Maka bukakanlah ya Allah pintu gua ini yang tertutup oleh batu tadi. Maka bukakanlah ya Allah, katanya. Fan farajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Maka bergeserlah batu tadi sedikit, tetapi mereka belum bisa keluar daripadanya. Inilah satu orang yang pertama berdoa dengan solihul a'mal. Jadi kita boleh bercerita, kita boleh berdoa kepada Allah itu dengan bercerita dulu. Ya Allah, pada hari ini aku telah menolong seorang hamba, orang kelaparan begini-begini, maka Anda kata engkau anggap ini sebagai suatu pahala di sisimu. Apabila engkau menganggap aku ini berbuat atas ridhomu, maka bla 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 bla. Nah, itu namanya berdoa kepada Allah bisolihil a'mal. boleh bertawasul dengan amal soleh kita. Jadi yang dapat kita ambil kesimpulan di sini pada orang pertama apa? Lebih mendahulukan orang tua daripada anak dan istri. Apalagi kita yang laki-laki ini itu wajib dulu mendahulukan orang tua, baru anak dan istri. Ini dari orang yang pertama. Kemudian pintu gua pun batu terbuka, cuman belum bisa mereka untuk keluar. Qalal akhar, maka yang kedua, laki-laki kedua berkata, Allahumma, wahai Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Ibnatu ammin apa tuh? Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai seorang anak paman. Amin itu ibnatu amin, berarti ayah kita punya saudara laki-laki, saudara laki-laki ayah itu mempunyai anak perempuan. Itu namanya ibnatu amin. Ya Allah, innahu kanat li ibnatu amin. Sesungguhnya saya memiliki anak paman perempuan, ibnatu amin, kanat ahabban nas ilayya, dan aku sangat mencintai apa namanya itu, sepupu ya, ibnatu amin, anaknya paman yang perempuan, dan aku sangat mencintainya.
Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, wa kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Sesungguhnya aku mencintai dia itu seperti cintanya seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Maksudnya bukan lagi cintanya seorang famili. Jadi cintanya memang mencintai betul. Seorang laki-laki seperti seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Fa'aradtuha ala nafsiha, dan aku sangat menginginkan dia. Jadi dia yang laki-laki tadi sangat menginginkan anak pamannya tadi. Famtana'at minni, tetapi dia menolak. Artinya kalau bahasa kita sekarang cintanya ditolak. Tidak mau dia dengan laki-laki tadi. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, sampai tahun berjalan tahun, perempuan tadi ada masalah, dapat masalah. Fajaatni, kemudian dia datang kepadaku, kata si laki-laki tadi. Fa'ataituha 20 wa mi'ata dinar, maka aku memberikan kepada anak pamanku tadi 120 dinar. Jadi kalau kita hitung sekarang, 1 dinar itu beratnya 4,25 gram emas, 4,25. Jadi sekarang emas itu berapa? Sekilo. 1 gram kan 1 juta ya. Emas 1 juta. Jadi kalau kita anggap si laki-laki tadi memberikan 120 dinar, berarti memberikan sekitar 510 juta kepada wanita tadi. Wa a'taituha 20 wa mi'ata dinar ala an tukhalli baini wa bainaha, ala an tukhalli baini wa baina nafsiha, tetapi dengan syarat dia mau berduaan sama aku. Itu katanya. Karena wanita tadi kesusahan, dia datang kepada laki-laki tadi, dikasih 120 dinar. Jadi kalau kita uangkan di zaman sekarang itu sebesar 510 juta rupiah. Karena 1 dinar itu beratnya logam itu sekitar 4,25 gram emas. Fafa'alat, jadi ku kasih 120 dinar dengan syarat dia mau berduaan denganku. Kata lelaki tadi. Fafa'alat, maka wanita tadi mau. Fafa'alat, dia mau. Hatta idza qadartu 'alaiha, maka sampai aku bisa, sampai aku mau, sampai aku bisa berbuat apapun terhadap wanita tadi, kata si lelaki. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain disebutkan, falamma qa'adtu baina rijlaiha, artinya mohon maaf, sampai aku telah menduduki pahanya, katanya. Artinya dalam akan melakukan perbuatan yang tidak layaklah, berzina. Qalat, maka si wanita tadi berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, kata sang wanita kepada laki-laki tadi. Wala tafuddul khatama illa bihaqqi, arti janganlah engkau buka cincin kecuali dengan cara yang benar. Artinya apa? Janganlah engkau melakukan perbuatan yang tidak betul ini. Janganlah engkau menzinahi aku kecuali kalau engkau mau dengan cara yang hak. Nah, itu kata ya. Ini artinya jangan engkau buka cincin, itu artinya kiasan. Wala tafuddul khatama illa bihaqqi. Setelah mendengarkan kata-kata ini, fansaraftu anha, maka aku langsung pergi. Kata laki-laki tadi, fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya, padahal dia adalah wanita yang paling kucintai. Kata laki-laki tadi, wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha, aku pergi meninggalkannya dan kutinggalkan uangku tadi, dan kutinggalkan uang yang 120 dinar tadi kutinggalkan. Karena dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah.
Ya Allah, Allahumma, ya Allah, katanya, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, kalau aku tadi berbuat itu atas untuk mengharapkan ridhamu ya Allah, fafruz anna ma nahnu fihi, maka bukakanlah ya Allah, bukakanlah ya Allah pintu gua tadi. Karena apa? Dia telah berhasil meninggalkan perbuatan yang artinya bisa mengalahkan hawa nafsunya. Fan fajarati sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Dari doa yang orang kedua tadi, maka terbukalah pintu gua tadi, tergeserlah batu tadi, mahma annahum la yastati'una al-khuruj, tetapi mereka belum bisa juga keluar dari gua tersebut. Maka faqala tsalitsu, maka orang ketiga pun berdoa, Allahumma, ya Allah, istajartu ujara'a, artinya ya Allah, aku mempunyai karyawan, aku mempunyai pekerja, aku mempunyai karyawan, wa a'taituhum ajrahum, dan aku telah membagikan kepada mereka semua gaji-gaji mereka. Ghaira rujulin wahidin, kecuali satu orang lelaki, satu orang pekerja ini. Tarakal ladzi lahu, dia tidak mengambil gajinya, wa dhahaba, dan dia pergi meninggalkanku, kata orang ketiga. Fasammartu ajrohu, maka gajinya tadi aku buahkan, artinya aku investasikan. Gaji orang yang karyawan tadi yang telah diambil, diinvestasikannya. Hatta kasurat minhul amwal, hatta sampai investasi tadi berhasil, maka banyaklah hartanya dari hasil uang gaji karyawannya tadi. Faja'ani ba'da hinin, maka setelah beberapa tahun datanglah laki-laki tadi kepadaku. Faqala ya Abdullah, maka ia berkata kepadaku, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, berikanlah kepadaku gajiku. Setelah beberapa tahun dia datang kembali kepada majikannya dan minta ulang gajinya. Ya Allah, wahai Abdullah. Jadi kalau kita tidak mengenal seorang itu bisa kita panggil ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, tolong berikan kepadaku gajiku yang dulu. Nah, itu. Faqultu, maka aku berkata kepada dia, kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami war raqiq. Jadi kataku, semua yang kau lihat ini, kataku, semua yang kau lihat ini dari kambing, dari onta, dari sapi, dari hamba sahaya, itulah gajimu. Karena apa? Karena aku telah meninvestasikan gajinya dan berhasil. Maka si laki-laki tadi, si karyawan berkata, ya Abdullah, la tastahzi'u bi, wahai hamba Allah, wahai majikanku, janganlah engkau mengolok-olokku. Bagaimana tidak mengolok-olok? Gajiku sebulan kok sudah banyak seperti sekarang. Kambingnya banyak, sapinya banyak, ontanya banyak. Maka dia berkata, janganlah engkau mengolok-olokku, wahai majikanku. Faqultu la astahzi'u bika, aku berkata, tidak, aku tidak mengolok-olokmu, karena benar gajimu telah aku investasikan dan investasinya berhasil, dan ini adalah semua gajimu. Kata sang majikan kepada majikannya, karyawannya tadi. Fa akhadhahu kullahu, maka sang karyawan tadi mengambil semua hartanya tadi, tidak disisakan sedikit pun. Mengambil onta, mengambil mengambil kambing, mengambil sapi, semua hasil investasi sang majikan, semua diambilnya. Fastaqamahu falam yatruk minhu syai'an, tanpa ditinggal pun sedikit pun. Tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun untuk majikan tadi.
Maka dia berkata, sang majikan berkata, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, kalau aku melakukan itu ibtigha'a wajhika, untuk mendapatkan ridho darimu dan engkau ridho terhadap apa yang aku perbuat, fafruj anna ma nahnu fihi, maka ya Allah tolonglah engkau bukakan pintu goa ini, tolonglah engkau geserkan batu yang menutup pintu goa ini. Fanfajaratis sakhratu, maka bergeserlah pintu goa tadi. Fakharaju yamshun, maka berhasil karena sudah 3 kali bergeserlah batu yang menutupi pintu goa dan mereka berhasil untuk keluar. Andai katalah kita salah satu orang keempat, apalah yang kita doakan untuk agar pintu terbuka? Ya Allah, pagi ini, atau ya Allah, aku telah menafkahkan hartaku, aku telah bersedekah kepada fakir miskin, ya Allah, maka bukakanlah pintu goa ini, ya Allah. Terbuka kayak gitu itu? Bukan terbuka, bergeser pun tidak. Nah itu, jadi dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, kita dapat berdoa biwasilah dengan menggunakan bisolhil amal, dengan amal perbuatan kita, dengan amal-amal soleh. Jadi sering kita dengarkan di kantor-kantor atau dalam kegiatan, ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di ruangan ini, amin. Itu sebenarnya dia belum berdoa dan belum diaminkan, karena dia masih bercerita. Si pendoa masih bercerita, ya Allah kami berkumpul di ruangan ini, hadir bersama kami, bla 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 bla. Itu belum berdoa, masih dia menceritakan keadaan yang mereka hadapi. Jadi kita bisa dibolehkan berdoa dengan amal-amal soleh kita. Kita menghadapi kesulitan dan kita yakin satu perbuatan kita itu insya Allah Allah ridho, maka kita boleh berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku telah menginfakkan hartaku untuk membantu fakir miskin, maka apabila engkau ya Allah menganggap perbuatanku itu sebagai perbuatan yang soleh, perbuatan yang engkau ridhoi, maka dengan perbuatan amal solehku itu ya Allah, jauhkan hamba dari ini gitu. Boleh. Ini dasar hadisnya. Maka ini yang dapat kita ambil kesimpulan. Jadi kalau sering kita mendengarkan bertawasul dengan amal-amal soleh kita, ini dibolehkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, telah habis kita membahas satu bab, yaitu tentang bab ikhlas dan niat. Jadi perlu kita garis bawahi, semua amal ibadah kita hendaklah kita landasi dengan niat, karena apa yang kita niatkan itulah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mengetahui apa niat kita. Ada seseorang yang berjalan dari rumahnya menuju masjid. Menurut pandangan manusia, dia itu ke masjid untuk melaksanakan sholat. Padahal tanpa kita ketahui dia berniat untuk, misalkan niat jahat, dia berniat untuk memantau keadaan, dia berniat untuk mencari celah kapan pengurus itu lalai sehingga dia dapat mengambil misalkan kotak infak, misalkan sesuatu yang ada di masjid. Menurut pandangan manusia, dia itu ke masjid untuk beribadah, tetapi Allah mengetahui apa yang dia niatkan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu terjadi pada dia, entah kemalangan, meninggal di jalan, ditabrak, maka kita sebagai manusia menganggap dia berniatnya itu ke masjid.
Maka pandangan kita dia adalah untuk beribadah, tapi pandangan Allah karena niat dia tadinya jahat, maka dia akan dikasih ganjaran seperti apa yang ia niatkan. Maka dari itu, dari sekarang setiap amal ibadah kita, amal perbuatan kita zahir dan batin, mari kita niatkan untuk mengharap dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab kedua, yaitu bab taubah, bab tentang taubat. Sekian saja, kurang dan lebih saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, subhanallah la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.